Oke, Bella. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya pada pagi hari ini. Kita akan memulai kegiatan asistensi praktikum biokimia yang tujuannya adalah untuk kegiatan praktikum yang akan kita lakukan mulai minggu depan. Ya. Kegiatan asistensi praktikum ini dibagi menjadi 3 kelompok, adik-adik pada kelompok 1, mulai dari pukul 10 sampai pukul 11, kemudian kelompok 2, pukul 11 sampai pukul 12, dan kelompok 3 nanti pukul 12 sampai pukul 1. Nah, adik-adik yang saya sayangi, kegiatan praktikum pada tahun 2021 ini kita masih mengikuti pola praktikum daring. Nah, slide ini menunjukkan ketentuan umum dari kegiatan praktikum yang akan kita lakukan. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah biokimia tahun 2021 dan belum pernah mengikuti praktikum, atau boleh juga pernah mengikuti praktikum tetapi ingin mengulang praktikum pada tahun ini. Daftar dari mahasiswa yang mengikuti praktikum itu akan diberikan oleh koas pada link grup WA kita. Bagaimana praktikum ini akan dilakukan? Dalam suasana pandemi ini sesuai dengan protokol prokes yang harus ditetapkan, tidak memungkinkan bagi laboratorium kita untuk dapat melaksanakan praktikum secara offline. Oleh karena itu, praktikum akan dilakukan secara daring menggunakan media Zoom seperti asistensi praktikum ini. Pelaksanaannya Sabtu 6 November 2021 hari ini adalah asistensi praktikum, kemudian mulai minggu depan Sabtu 13 November 2021 mulai dilakukan praktikum, minggu depan itu acara 1, 2, dan 3. Lalu minggu ketiga bulan November dilanjutkan dengan praktikum acara 4 dan acara 5. Tentu saja perlu ada evaluasi dari keberhasilan kegiatan praktikum yang kita lakukan, itu akan dilakukan melalui kegiatan responsi akhir pada 27 November 2021. Ini salah ketik ya. Nah, adik-adik dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan pada kelasnya. Kelompok 1 adalah kelas A, kelompok 2 kelas B, dan kelompok 3 untuk kelas C. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Ketentuan umum di dalam melaksanakan praktikum, kita perlu menyepakati bagaimana kegiatan praktikum ini akan dilakukan. Nah, syarat untuk dapat mengikuti praktikum untuk setiap acara, mahasiswa peserta praktikum masuk ke akun Zoom 5 menit sebelum acara praktikum dimulai. Kemudian adik-adik mengisi daftar hadir, serta mematuhi tata tertib pertemuan secara daring. Tata tertibnya adalah yang pertama, begitu masuk ke Zoom, adik-adik perlu menonaktifkan voice-nya. Tidak berbicara kecuali pada saat ada pertanyaan atau ingin saat mengajukan pertanyaan, adik harus menekan ikon raise hand terlebih dahulu, baru dipersilahkan untuk berbicara. Berpenampilan juga yang baik ya, sesuai dengan etika saat adik berada di kelas. Menggunakan kolom chat hanya untuk kepentingan praktikum. Jadi tidak untuk saling sapa satu dengan yang lainnya. Nah, itu hal-hal yang perlu adik-adik patuhi selama mengikuti kegiatan praktikum daring. Lalu bagaimana proses pelaksanaan praktikum yang akan dilakukan secara daring ini? Tadi Ibu sudah sampaikan ada 5 acara praktikum, kemudian
untuk setiap acara praktikum prosesnya adalah sebelum praktikum peserta telah membaca panduan praktikum. Panduan praktikum ini akan dibagikan di grup chat WA adik-adik hari ini. Kemudian peserta sudah membawa lembar kerja praktikum. Lembar kerja praktikum boleh dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk soft copy. Kalau dalam bentuk soft copy, adik-adik mengetik kegiatan praktikumnya pada lembar kerja atau nanti sesuai dengan arahan koas, mungkin adik-adik menulis pada lembar kerja, ya, menulis tangan pada lembar kerja, kemudian nanti dikumpulkan di akhir acara praktikum. Sebelum praktikum dimulai, peserta mengikuti tes awal yang dilakukan pada 10 menit pertama setiap acara praktikum. Jadi tidak ada mengulang tes awal, ya. Kalau adik-adik menghadiri kegiatan praktikum lewat dari 10 menit setelah praktikum dimulai, maka adik-adik kehilangan waktu, sudah ditutup link untuk mengumpulkan tes awalnya. Koas, asisten atau dosen pengampu akan menyampaikan demo kegiatan praktikum. Peserta mengamati dengan teliti, memperhatikan dengan baik demo yang dilakukan sambil mengisi lembar kerja praktikum yang disediakan dan menjawab pertanyaan yang disiapkan pada lembar kerja setiap acara praktikum. Di akhir acara praktikum, peserta mengumpulkan lembar kerja. Lembar kerja inilah sebagai laporan praktikum. Paling lambat pengumpulan lembar kerja 1 jam setelah praktikum selesai. Pengumpulannya melalui Google Form yang akan diberikan sebelum praktikum dimulai dan Google Form-nya ditutup 1 menit setelah acara praktikum berakhir. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi, tidak ada laporan seperti laporan saat praktikum secara offline, namun ada lembar kerja yang harus diisi pada saat praktikum dan dikumpulkan paling lambat 1 jam setelah praktikum selesai, atau mengikuti arahan dari koas pada setiap kali praktikum dilakukan. Ya, bisa saja 15 menit setelah selesai, tergantung kebijakan dari koas atau asisten praktikum untuk setiap mata acara. Jadi untuk minggu depan ada 3 acara praktikum. Adik-adik akan mengikuti sekuennya seperti ini. Mengikuti acara praktikum 1 diawali dengan tes awal, lalu demo praktikum. Setelah itu tes awal lagi untuk acara 2, demo praktikum sambil adik-adik menulis lembar kerjanya. Tes awal lagi untuk acara 3, lalu demo praktikum untuk adik-adik 1 jam setelah itu mengumpulkan lembar kerja untuk 3 acara praktikum yang diikuti. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan praktikum ini, adik-adik harus mencatat atau menuliskan jawaban bersamaan dengan saat demo praktikum dilakukan. Mudah-mudahan ini jelas ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan dilakukan pada acara praktikum acara 1, 2, dan 3 yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 13 November 2021. Acara 1 adalah mengenal sifat-sifat dari karbohidrat, acara 2 mengenal sifat-sifat dari protein, dan yang ketiga adalah tentang lipida atau lemak. Nah, untuk acara 1, sifat-sifat karbohidrat, ini didasarkan pada teori yang sudah adik-adik peroleh sebelum ujian tengah semester. Nah, karbohidrat atau sakarida secara teoritis itu adalah polihidroksi suatu aldehid
atau polihidroksi suatu keton. Dengan penyusun utama karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada monosakarida, adik-adik tentu sudah ingat ini, perbandingan jumlah karbon, hidrogen, dan oksigen ini berhubungan dengan jumlah elektron bebas dari setiap atom yang menyusunnya. Karena terbentuknya karbohidrat ini adalah berdasarkan pada ikatan kovalen, di mana satu atom dengan atom yang lain bersama-sama menggunakan elektron bebas dari setiap atom tersebut. Perbandingan jumlah atom C, H, dan O pada monosakarida adalah 1:2 banding 3 banding 1, 1:2 dengan rumus ya CH2ON. Nah, N-nya ini adalah 3 sampai 7. Dan yang akan kita gunakan di dalam praktikum kali ini adalah C6 ya, yaitu 1C6 yang memiliki gugus aldehid dan 1C6 yang memiliki gugus keton, lalu disakarida yang tersusun dari gula aldehid dan gula keton, dan polisakarida. Nah, adik-adik sudah mengenal bahwa untuk identifikasi karbohidrat bisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk molekul daripada suatu karbohidrat. Kita bisa melihat apakah dia berupa monosakarida, ataukah dia berupa oligo atau disakarida, apakah karbohidrat yang akan diidentifikasi itu merupakan suatu polisakarida. Nah, untuk identifikasi tersebut pada monosakarida bisa dibedakan apakah dia memiliki gugus fungsi aldehid atau termasuk kepada kelompok gula aldosa, atau apakah monosakarida tadi memiliki gugus keton ya, yang kita masuk kepada gula ketosa. Nah, selain itu akan dilihat juga sifat reduksi dan oksidasi dari gugus-gugus penyusun daripada karbohidrat tersebut. Nah, ini contoh dari materi kuliah adik-adik adalah gula heksosa. Ya, kita tahu dia memiliki jumlah atom C sebanyak 6. Yang di sebelah kiri adalah gula aldehid. Karena gula aldosa, karena dia memiliki gugus fungsi aldehid pada atom C nomor 1, contohnya adalah D-glukosa, dan yang di sebelah kanan adalah gula ketosa, contohnya adalah fruktosa, yang memiliki gula keton pada atom C nomor 2. Dan keduanya ini adalah isomer. Ya, ini adik yang akan kita gunakan sebagai bahan praktikum nanti adalah glukosa suatu gula aldosa dan fruktosa suatu gula ketosa. Nah, bagaimana melakukan identifikasi apa sifat-sifat daripada karbohidrat yang digunakan untuk melakukan identifikasinya? Nah, sifat kimia karbohidrat berkaitan erat dengan gugus fungsinya tadi. Ya, ada 3 gugus fungsi pada suatu molekul karbohidrat. Tadi Ibu sudah sebutkan, salah satunya adalah gugus karbonilnya, ya, yaitu gugus aldehid atau gugus keton pada suatu monosakarida, sedangkan pada disakarida bisa saja memiliki keduanya, gugus aldehid dan juga gugus keton, demikian juga pada polisakarida. Oleh karena itu, untuk identifikasi, bisa kita identifikasi keberadaan dari gugus karbonil ini, yaitu gugus aldehid dan juga gugus keton. Nah, sifat reaksi kimia dari ketiga gugus fungsi karbohidrat di atas, termasuk juga hampir semua C itu memiliki OH atau hidroksil, ya, itu dapat dipilahkan menjadi 2. Yang pertama, gugus-gugus fungsi itu dapat membentuk molekul furfural. Yang kedua, gugus fungsi ini dapat melakukan reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Ya, sifat mereduksi dari gugus-gugus ini dapat diidentifikasi. Itu sebagai dasar untuk melakukan identifikasi dari suatu karbohidrat. Acara praktikum kita
adalah identifikasi umum. Tadi yang pertama itu pembentukan furfural oleh gugus fungsi karbonil daripada suatu karbohidrat menggunakan regen yang namanya regen Moles. Yang kedua adalah sifat mereduksi dari karbohidrat. Ini kita tidak akan lakukan uji Fehling, tapi kita akan melakukan uji Benedict. Kemudian ini juga yang analisa gugus fungsi tidak akan kita lakukan. Yang akan dilakukan adalah analisa mana dari karbohidrat yang akan diuji itu merupakan polisakarida dengan menggunakan reagen iodin. Ini dasar teorinya. Dasar teorinya adalah setiap karbohidrat itu akan dapat terhidrasi ya, untuk melepaskan molekul air daripada hampir semua pentosa ya, itu terhidrasi membentuk cincin yang namanya cincin furfural yang warna ungu. Jadi apabila suatu pentosa, contohnya di sini adalah ribosa ya, yaitu C5, dimasukkan dicampur dengan H2SO4 pekat, kemudian ditambahkan regen Moles, maka akan terjadi hidrolisa, dehidrasi dari ribosa dengan H2SO4 pekat membentuk furfural. Nah, furfural inilah kemudian akan diidentifikasi kalau dia direaksikan dengan suatu senyawa yang mengandung alfa-naktol atau timol, akan membentuk cincin yang berwarna ungu. Ya, nanti yang akan kita gunakan bukan ribosa, tetapi akan menggunakan heksosa, yaitu glukosa dan fruktosa. Polisakarida juga dapat membentuk ini karena polisakarida pada saat kita reaksikan dengan H2SO4 pekat itu juga akan mengalami reaksi dehidrasi. Oleh karena itu nanti uji pertama dengan Moles ya, dengan regen Moles ini akan memberikan reaksi yang positif untuk semua karbohidrat, baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida. Nah, yang kedua kita akan melihat uji Benedict ya, melihat oksidasi gula aldehid dan juga gula keton. Nah, gugus karbonil bebas tadi yang aldehid dan keton dalam larutan alkalis akan berubah menjadi bentuk enol yang reaktif sehingga akan mudah dioksidasi. Gula yang dapat dioksidasi disebut sebagai senyawa pereduksi ya. Nah, senyawa yang pereduksi ini itu dapat dioksidasi oleh beberapa bahan. Ya, di antaranya bahan pengoksidasi yang akan digunakan salah satunya adalah Cu2+. Nah, warna daripada Cu2+ ini berwarna biru cerah ya. Kemudian ini apabila tereduksi setelah direaksikan dengan suatu karbohidrat yang mengandung gugus karbonil, maka dia akan tereduksi menjadi ion Cu+ yang berwarna merah kusam. Inilah yang menjadi dasar bagi pengujian Benedict. Oleh karena itu nanti adik-adik bisa melihat jadi dalam praktikum bagaimana reaksi antara suatu karbohidrat dengan regen Benedict yang mengandung Cu+2 yang kemudian dipanaskan akan menghasilkan hasil bentuk tereduksi daripada regen Benedict atau ion Cu2+-nya yang dapat dilihat berwarna merah kusam atau merah agak kecoklatan. Nah, ini reaksi yang akan kita amati yaitu misalnya glukosa ditambahkan dengan ion Cu2+ pada regen Benedict, ditambahkan alkali dan juga dipanaskan, lalu akan berubah Cu2+-nya menjadi bentuk Cu2 yang mengendap. Oke, berikutnya yang ketiga adalah praktikum kita akan melihat persenyawaan antara suatu karbohidrat dengan iodin.
Nah, analisa dengan iodin ini merupakan analisa kualitatif untuk polisakarida. Jadi ini hanya akan bereaksi dengan polisakarida. Nah, polisakarida akan bereaksi dengan iodin dan akan memberikan warna yang spesifik tergantung pada jenis karbohidratnya. Yang akan kita gunakan adalah amilosa yang apabila direaksikan dengan iodin akan memberikan warna biru. Nah, reaksi ini tidak positif untuk monosakarida dan juga disakarida. Nah, apabila setelah direaksikan dengan iodin, kemudian ditambahkan alkali ke dalam reaksi tersebut, maka kemudian sebelum direaksikan dengan iodin ditambahkan alkali di dalam reaksi tersebut, maka tidak akan terbentuk warna biru akibat dari reaksi dengan iodin, karena alkali ini akan mengikat iodin atau yodium yang ditambahkan di dalam reaksi tersebut. Nah, oleh karena itu pada acara praktikum, acara 1 minggu depan, adik-adik akan melihat uji molis, uji benedik, dan uji iodin dengan sampelnya sebanyak 5. Yang pertama adalah aquades sebagai kontrol negatif, kemudian yang kedua glukosa sebagai gula ketosa, gula aldosa, fruktosa sebagai monosakarida ketosa, sukrosa sebagai disakarida, dan amilum yang merupakan sampel dari polisakarida. Mudah-mudahan ini cukup jelas untuk acara 1. Kita lanjutkan kepada acara 2. Acara 2 yang juga akan dilakukan minggu depan, itu akan melihat sifat-sifat daripada suatu asam amino dan juga protein. Dari materi kuliah, adik-adik sudah mengetahui bahwa protein itu adalah polipeptida. Poli dari asam-asam amino yang memiliki berat molekul kompleks, berat molekul yang sangat tinggi. Dan ini adalah polimer dari monomer penyusunnya, yaitu asam-asam amino. Memiliki peranan yang sangat penting protein dalam sebagai biomolekul di dalam tubuh makhluk hidup, antara lain penyusun dinding sel, membran sel, ini harusnya bukan dinding sel ya, penyusun membran sel, penyusun plasma sel, pembentuk hormon, berperan sebagai enzim dan fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, secara umum digolongkan 2 kelompok daripada protein, yaitu protein sederhana adalah protein yang hanya mengandung alfa asam amino saja. Ada kurang lebih 20 asam amino esensial, dan apabila suatu protein hanya tersusun dari alfa asam amino, dikelompokkan sebagai protein sederhana. Contoh yang akan digunakan pada praktikum adalah albumin, dan albumin ini banyak terdapat pada putih telur. Yang kedua adalah protein majemuk atau conjugated protein. Ini adalah protein yang selain mengandung asam-asam amino, juga mengandung zat lain yang disebut sebagai prosthetic groups. Nah, zat lain ini berikatan dengan protein dengan ikatan lain selain secara ikatan ion. Contohnya adalah nukleoprotein, glikoprotein. Glikoprotein adalah gabungan daripada glikogen dengan protein, fosfoprotein, ya, inorganik ortofosfat dengan protein, dan lipoprotein, yaitu gabungan antara lipida dengan protein. Ini contoh dari protein majemuk. Tapi kita praktikumnya akan menggunakan asam-asam amino dan juga protein sederhana saja. Ini beberapa sifat daripada asam amino. Asam amino itu sifatnya larut dalam air, jadi bersifat polar. Oleh karena itu dia tidak larut dalam pelarut-pelarut yang bersifat non-polar, seperti ether, aseton, dan kloroform, bisa memiliki bentuk yang berbeda tergantung suasana larutan. Jadi asam amino, suatu asam amino
dalam air dia memiliki gugus karboksil dan juga gugus amina. Gugus karboksilnya akan melepaskan hidrogen dalam suasana netral atau dalam air, dan gugus NH2-nya akan menerima hidrogen sehingga membentuk ion ya dengan muatan positif dan bermuatan negatif yang kita sebut sebagai Zwitter ion. Nah, dalam suasana netral suatu protein akan memiliki dua muatan, ya, muatan positif dan muatan negatif. Bagaimana apabila berada dalam larutan yang bersifat basah? Dalam larutan yang bersifat basah, suatu asam amino akan bermuatan negatif. Sedangkan dalam larutan yang bersifat asam, dia akan bermuatan positif. Ini adalah bentuk Zwitter ion dari asam amino. Bisa adik-adik amati, bentuk Zwitter ion yang di sebelah kanan ini adalah bentuknya apabila berada dalam larutan yang bersuasana netral, di mana tadi gugus karboksilnya akan melepaskan hidrogen sehingga memiliki muatan negatif, dan itu kemudian ditangkap oleh gugus aminanya untuk membentuk muatan positif. Nah, bagaimana apabila berada dalam suasana basah? Dalam suasana basah, gugus karboksilnya akan melepaskan hidrogen. Sedangkan dalam suasana asam, gugus karboksilnya tidak berubah, tetapi gugus aminanya itu akan menangkap satu hidrogen yang dilepaskan oleh larutan yang bersifat asam sehingga akan bermuatan positif. Nah, sifat-sifat asam amino, gugus karboksilnya dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Ester yang terbentuk apabila direaksikan lagi dengan amina akan membentuk suatu amida. Jika bereaksi dengan gugus amina lainnya, asam amino lain dari asam amino lain ya, akan membentuk dipeptida. Apabila dipeptida bereaksi dengan NH2 dari asam amino lain akan membentuk tripeptida dan seterusnya. Nah, ikatan antara satu asam amino dengan asam amino lainnya ini dinamakan kemudian ikatan peptida. Nah, contoh adalah ini, satu asam amino dengan asam amino lain itu akan bisa membentuk dipeptida dengan cara reaksi NH3-nya dengan H. Ya, tadi NH3 dengan H kita lihat di sini, ini dengan melepaskan satu molekul air akan membentuk ikatan yang disebut sebagai ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini kemudian bisa diidentifikasi. Nah, bagaimana mengidentifikasi adanya ikatan peptida? Itu adalah melalui suatu reaksi yang kita sebut sebagai uji uji Biuret. Nah, dalam suasana basah, Cu yang ada pada reagen Biuret akan bereaksi dengan beberapa jenis larutan protein dan menghasilkan warna violet. Ya, jadi ini akan dapat bereaksi dengan hal tersebut. Hasil pembentukan senyawa kompleks reaksi Biuret ini dapat terjadi pada molekul yang mengandung dua gugus CNHO, ya, yaitu terdapat apabila ada ikatan peptida. Kalau hanya satu, berarti tidak ada ikatan peptida, maka tidak dapat terjadi reaksi antara Cu dengan gugus C, NH, dan O. Ya, karena harus pada dua baru bisa direaksikan, baru bisa bereaksi. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan melakukan uji yang disebut sebagai uji Biuret. Uji Biuret tadi dengan mereaksikan reagen Cu pada ikatan peptida akan memberikan warna yang berbeda-beda tergantung panjang pendek dari ikatan peptidanya. Panjang pendek ikatan peptida menentukan panjang pendek daripada molekul peptida atau proteinnya. Bila ikatan peptidanya panjang, misalnya pada albumin, warnanya akan ungu. Bila pendek, warnanya merah muda. Bila tidak ada
ikatan peptida misalnya pada asam amino, contoh besok kita akan menggunakan glisin, maka akan bereaksi negatif. Misalnya untuk asam amino karena tidak ada ikatan peptida. Nah, selain itu, uji biuret juga bisa digunakan untuk indikasi selesainya hidrolisis daripada suatu protein. Apabila semua peptida, dipeptida, polipeptida sudah membentuk asam amino, maka kemudian tidak lagi terjadi reaksi positif dengan uji biuret. Nah, pada waktu adik-adik kuliah tentang peptida dan protein, sudah disampaikan berbagai macam sifat daripada suatu asam amino tergantung dari gugus R-nya atau gugus sampingnya. Salah satunya adalah ada asam amino yang mengandung sulfur. Nah, protein yang mengandung asam amino bersulfur itu akan bereaksi positif dengan Pb. Oleh karena itu, Pb bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat asam amino bersulfur pada suatu protein. Nah, reaksinya diawali dengan hidrolisa protein menjadi asam-asam amino penyusunnya dengan pemanasan. Jadi protein dipanaskan dulu. Setelah itu ditambahkan PbCl2 atau reagen lain yang mengandung Pb, sehingga Pb akan bereaksi dengan sulfur membentuk Pbs, dan ini membentuk warna yang berwarna hitam sebagai indikasi adanya reaksi antara Pb dengan S. Contoh asam amino bersulfur adalah ada cystein, cysteine, dan juga methionine. Nah, cystein sering terdapat dalam albumin atau pada putih telur, ya, tergantung dari makanan telurnya. Oleh karena itu, seringkali reaksi dengan albumin dengan Pb, Cl2 atau senyawa lain yang mengandung Pb setelah hidrolisa itu akan menyebabkan reaksi yang bersifat positif dengan adanya warna hitam akibat dari pembentukan Pbs. Selain itu, protein juga dapat mengendap dengan ion-ion positif dari logam berat. Beberapa contoh ion positif logam berat bisa kita peroleh dari CuSO4, ya, kemudian AgNO3. Pada praktikum kita akan menggunakan NH4SO4, amonium sulfat, HgNO3 2 kali, HgCl2, PbCH3COO2, dan FeCl3. Nah, salah satu yang akan kita gunakan yaitu NH2SO4. Dasar dari reaksi ini adalah adanya garam-garam ion positif logam berat ini akan menyebabkan penetralan muatan daripada Zwitter ion protein. Ya, sehingga karena logam berat ini mengandung kutub negatif dan juga kutub positif, dia akan bereaksi dengan kutub positif dan juga kutub negatif daripada suatu asam amino. Pengendapan terjadi bila protein berada pada kondisi yang alkalis terhadap titik isoelektrisnya. Nah, titik isoelektrisnya ini tergantung dari muatannya. Ya, jadi dengan demikian protein yang bermuatan negatif pada suasana basah, ya, oleh karena itu reaksi ini dilakukan pada suasana basah. Bila ditambahkan dengan ion positif dari logam berat tadi, akan membentuk senyawa netral yang memiliki sifat mengendap. Nah, hasil pengendapan ini dapat larut kembali setelah diberikan penambahan alkali encer. Tapi kita tidak akan melakukan yang kelima ini, akan mereaksikan protein dengan logam berat. Kemudian akan melihat ditambahkan logam berat dalam jumlah yang berlebihan, sehingga kemudian nanti kita akan melihat endapan, ya, endapan daripada protein tadi oleh logam berat, ion positif logam berat. Nah, acara praktikumnya adalah uji biuret, uji keberadaan protein yang mengandung sulfur, pengendapan oleh logam berat, dan juga uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini spesifik dan ini reaksinya akan bersifat positif untuk semua protein termasuk untuk asam amino.
Bahan yang akan digunakan dalam praktikum, Aquades sebagai kontrol negatif, glisin salah satu asam amino, albumin sebagai suatu kompleks protein sederhana tadi, dan kasein hidrolisat. Jadi ada 4 bahan ini yang akan diuji menggunakan uji Biuret, uji keberadaan protein yang mengandung sulfur, kemudian pengendapan oleh logam berat, dan juga uji ninhidrin. Nanti adik-adik perhatikan dengan baik hasil peragaan dari koas dan asisten yang akan adik-adik kemudian bisa pahami kalau adik-adik sudah membaca dasar teorinya, ya, dan juga membaca lembaran kerja. Nah, selanjutnya adalah acara 3. Acara 3 ini tentang sifat-sifat lipida atau lemak. Berbeda dengan protein, adik-adik ketahui bahwa lemak ini adalah suatu senyawa yang bersifat non-polar. Oleh karena itu, dia tidak larut di dalam air, dan dia larut di dalam pelarut-pelarut lipida seperti tadi ether, kloroform, benzena, dan pelarut-pelarut organik lainnya yang tidak melarutkan protein tadi, ya, karena sifatnya yang hidrofobik, ya, atau bersifat non-polar. Nah, lipida adalah zat yang menyerupai lemak dan berperan sebagai bahan penyimpan energi dan pelarut. Lipida ini pelarut bagi berbagai macam vitamin. Adik-adik kenal ada vitamin yang tidak larut dalam air, yaitu A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Oleh karena itu fungsi peranannya itu sangat spesifik. Penggolongan asam lemak, kita kenal ada yang disebut sebagai asam lemak tidak jenuh. Apabila dia memiliki ikatan rangkap, kemudian ada asam lemak jenuh, ya, apabila tidak memiliki ikatan rangkap pada penyusun dari asam lemaknya. Nah, contoh dari asam lemak yang bersifat tidak jenuh adalah asam-asam lemak yang berada pada minyak-minyak nabati. Misalnya minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan juga minyak konsumsi kita. Ya, itu umumnya tersusun dari asam-asam lemak tidak jenuh. Nah, asam-asam lemak tidak jenuh ini dapat bereaksi akibat dari pemanasan, akan dapat bereaksi menyebabkan dirinya berubah menjadi lebih jenuh. Oleh karena itu nanti kita akan mengidentifikasi kejenuhan daripada asam lemak. Selain itu asam lemak dapat terhidrolisa, ya, dengan air, ya, apabila kemudian dia direaksikan dengan air, kemudian dipanaskan dan ditambahkan bahan-bahan yang bisa bereaksi dengan lemak, asam-asam lemaknya bisa terhidrolisa. Dapat melakukan reaksi asam basa apabila ditambahkan suatu basa NaOH atau KOH. Nah, Na-nya akan dapat bereaksi dengan gugus karboksil dari suatu asam lemak, membentuk suatu asam lemak yang tidak memiliki gugus karboksil lagi, tapi COO-nya akan bereaksi dengan Na. Ini adalah reaksi yang sering kita sebut sebagai reaksi penyabunan. Nah, oleh karena itu garam Na atau K yang dihasilkan oleh asam lemak ini kemudian dapat larut dalam air dan dikenal sebagai sabun. Ya, ini yang akan kita lihat nanti di dalam praktikum adalah bagaimana proses penyabunan antara asam lemak yang jenuh dengan menggunakan basa NaOH atau KOH. Ya, apabila suatu asam lemak jenuh atau asam lemak yang tidak jenuh direaksikan dengan basa NaOH atau KOH, maka akan membentuk sabun dan gliserol. Ingat, minyak itu adalah merupakan ester dari 3 asam lemak dengan gliserol. Karena itu di dalam penyabunan menggunakan minyak akan menghasilkan sabun akibat reaksi
antara asam-asam lemak dengan NaOH dan gliserol, ya, karena asam lemaknya akan lepas dari ikatan pada gliserol. Nah, yang ini tidak, silahkan adik-adik baca sebagai teori. Maka praktikum yang akan kita lakukan adalah berhubungan dengan kelarutan garam-garam asam lemak. Yang terakhir, yang ini, asam lemak umumnya bersifat nonpolar, ya. Nah, dia bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam pelarut-pelarut yang bersifat polar. Oleh karena itu nanti kita akan melihat bagaimana cara pelarut-pelarut apa yang dapat melarutkan asam lemak atau minyak yang akan digunakan di dalam praktikum kita. Nah, selain itu praktikum juga akan melihat kejenuhan dari asam lemak. Ya, bagaimana mengetahui kejenuhan minyak mana yang lebih jenuh dibandingkan minyak yang lain adalah dengan mereaksikannya dengan maaf ya, suatu bisa menggunakan indikator yaitu menggunakan iodin. Iodin akan bereaksi dengan ikatan rangkap pada suatu asam lemak. Oleh karena itu, apabila ada lebih daripada satu minyak yang kemudian memiliki tingkat kejenuhan yang berbeda pada volume yang sama, misalnya setiap tabung ditambahkan 1 ml minyak A, minyak B, dan minyak C, pada minyak A pada tabung 1, minyak B pada tabung 2, dan minyak C pada tabung 3, kemudian ke dalamnya ditambahkan iodin dalam volume yang sama, misalnya sama-sama 2 tetes, maka kita akan melihat setelah dicampur, kita akan melihat dalam jangka waktu tertentu akan terjadi perbedaan intensitas warna dari hasil reaksi. Apabila pada minyak tersebut banyak mengandung asam lemak yang bersifat tidak jenuh, maka semakin banyak iodin yang akan diserap sehingga warnanya akan menjadi lebih cerah dibandingkan dengan minyak-minyak yang mengandung asam lemak jenuh. Ya, itu yang akan kita lakukan pada praktikum. Untuk acara 3, yang pertama adalah kelarutan asam lemak yang akan dilihat pada beberapa pelarut. Ada yang berupa pelarut polar, ada pelarut non-polar. Yang kedua adalah kemampuan daripada sabun untuk mengemulsi minyak. Yang ketiga adalah kemampuan daripada NaOH atau KOH untuk membentuk sabun dari beberapa jenis lipida. Dan yang ketiga adalah kejenuhan dari jenis-jenis minyak. Selanjutnya, pada minggu ketiga akan dilanjutkan praktikum untuk kinetika enzim dan juga identifikasi keberadaan senyawa metabolik sekunder. Nah, apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator pada reaksi biokimia. Adik-adik tahu tersebut, ya, adik-adik sudah tahu. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Sebagian besar enzim bekerja secara spesifik, sehingga setiap jenis enzim hanya dapat mengkatalisasi suatu macam reaksi saja. Contoh enzim yang kita sebut sebagai enzim alfa amilase yang akan digunakan di dalam praktikum. Ini adalah enzim yang secara spesifik mengkatalisasi perombakan amilum menjadi penyusun daripada amilum, yaitu glukosa. Ya, jadi oleh karena itu aktivitas dari enzim alfa amilase ini spesifik
hanya pada perombakan amilum atau pati menjadi monosakarida penyusunnya. Nah, aktivitas daripada suatu enzim dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana dia berada, yaitu suhu, kemudian keasaman, dipengaruhi juga adanya kofaktor atau adanya inhibitor, dipengaruhi juga oleh konsentrasi enzim itu sendiri dan juga konsentrasi substratnya. Nah, setiap enzim memiliki semakin tinggi konsentrasi enzim, maka makin cepat dia dapat melakukan katalisasi reaksi. Semakin tinggi jumlah bahan yang akan direaksikan atau konsentrasi substrat, maka reaksinya akan berlangsung lebih lambat. Nah, pH berpengaruh terhadap aktivitas enzim karena tadi enzim itu bisa berupa protein, sifatnya adalah sama dengan protein, yaitu dia bisa memiliki kutub negatif dan kutub positif pada kisaran pH tertentu. Oleh karena itu nanti kita akan melihat pengaruh pH terhadap aktivitas alfa amilase. Adik-adik akan bisa melihat alfa amilase bisa bekerja pada pH asam, pada pH netral maupun pada pH basa. Namun laju reaksinya berbeda pada pH asam, pada pH basa dan juga pada pH netral. Kita juga akan melihat pengaruh suhu, ya, pengaruh suhu karena suhu ini berpengaruh terhadap struktur daripada enzim yang berupa protein. Kita kenal protein dapat mengendap atau dapat menggumpal pada suhu terlalu tinggi maupun suhu terlalu rendah sehingga enzim menjadi tidak aktif. Oke, untuk praktikum aktivitas enzim alfa amilase kita akan menggunakan enzim alfa amilase, kemudian sebagai bahan yang akan direaksikan adalah amilum. Amilum karena alfa amilase secara spesifik bereaksi dengan amilum, ya, karena kita tahu bahwa peranan daripada alfa amilase adalah merombak amilum menjadi penyusunnya, monosakarida penyusunnya yaitu glukosa. Oleh karena itu menggunakan amilum dan adik-adik sudah tahu dari reaksi atau dari praktikum acara 1, amilum bisa diidentifikasi keberadaannya dengan menggunakan reagen iodin, di mana reaksi antara amilum dengan iodin akan memberikan warna biru. Oleh karena itu, nanti di dalam praktikum, adik-adik akan menambahkan amilum dan menambahkan iodin dan akan melihat warna biru sebagai indikator amilumnya masih berada dalam bentuk polisakarida. Lalu ditambahkan alfa amilase. Apabila alfa amilasenya aktif merombak amilum menjadi disakarida atau monosakarida, maka warna birunya akan berkurang. Semakin cepat aktivitas alfa amilase merombak amilum menjadi monosakarida penyusunnya, makin cepat warnanya akan hilang dan kecepatan hilangnya warna ini menunjukkan laju aktivitas dari alfa amilase. Nanti akan diperlakukan pada berbagai kondisi, yaitu pada kondisi konsentrasi amilum yang berbeda dengan konsentrasi enzim yang sama, kondisi konsentrasi enzim yang berbeda dengan konsentrasi amilum yang sama, pada suhu reaksi yang berbeda, dan pada pH yang berbeda-beda. Adik-adik akan mengamati laju perombakan amilum yang ditandai dengan kecepatan perubahan warna biru pada reaksi amilum dengan iodin. Nah, sekarang untuk acara yang terakhir yaitu metabolik sekunder, itu kita kenal bahwa tumbuhan selain menghasilkan metabolik primer juga menghasilkan banyak sekali senyawa metabolik sekunder. Di antara
secondary metabolite atau senyawa metabolik sekunder ini ada yang digolongkan kepada kelompok alkaloid, bukan alkaliot ya, ini salah ketik, flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, keberadaan senyawa ini bisa kita identifikasi secara kualitatif. Ya, jadi ya, alkaloid ini adalah merupakan golongan senyawa metabolik sekunder tumbuhan yang terbesar. Nah, umumnya ya karakteristiknya dia tidak berwarna, seringkali bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal, tapi hanya sedikit yang berupa cairan pada suhu kamar. Contohnya adalah nikotin ya. Kemudian secara kualitatif keberadaan alkaloid ini dapat diidentifikasi dengan mereaksikannya dengan beberapa reagen. Contohnya adalah reagen Mayer, reagen Wagner, kemudian reagen Hager, dan pada praktikum ini kita akan menggunakan reagen Dragendorf yang berupa larutan campuran larutan kalium bismut dengan iodida. Ya, ini yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu alkaloid secara kualitatif. Bagaimana melakukan analisa secara kualitatif? Bisa dilakukan dengan melihat apakah ada perubahan warna atau terbentuknya endapan. Ya. Nah, dengan reaksi antara suatu bahan yang mengandung alkaloid dengan reagen Dragendorf yang akan kita lakukan pada praktikum, nah, kali ini itu akan menyebabkan warna coklat kemerah-merahan pada ekstrak. Ya, setelah diberikan reagen Dragendorf itu menandakan adanya suatu alkaloid. Nah, bahan kedua yang banyak pada tumbuhan adalah tanin. Nah, tanin secara terkondensasi kita tahu itu banyak sekali pada jaringan tumbuhan yang bisa kita lihat misalnya dengan memotong suatu buah-buahan, misalnya apel atau biasanya terung, akan cepat sekali mengalami oksidasi taninnya berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Ya, nah ini kita tahu banyak sekali terdapat pada tumbuhan. Oleh karena itu ini akan kita bisa lakukan identifikasi. Di antara kondens tanin itu adalah kelompok senyawa yang kita sebut sebagai flavonoid. Nah, flavonoid suatu kelompok senyawa fenol, kelompok dari tanin yang terbanyak terdapat di alam. Hampir semua jaringan tumbuhan, terutama daun, itu mengandung flavonoid. Hanya saja ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, keberadaan flavonoid ini berhubungan dengan pembentukan zat warna merah, zat warna ungu, biru, dan sebagainya pada tumbuhan. Oleh karena itu kemudian flavonoid dikenal sebagai antioksidan ya, yang sangat penting yang bisa digunakan untuk menetralisir reaksi-reaksi akibat adanya reaktif oksigen spesies atau radikal bebas di dalam suatu sel termasuk juga di dalam tubuh manusia. Nah, keberadaan flavonoid dapat dilakukan dengan melakukan tes yang disebut sebagai cyanidin test. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengambil ekstrak tanaman tertentu ya, misalnya daun tanaman kelor yang kemudian diekstrak dengan metanol, dipanaskan selama 5 menit. Setelah itu didinginkan. Setelah dingin kemudian ditambahkan HCl pekat dan sedikit serbuk Mg, lalu kita akan melihat adanya warna pink atau warna merah pada hasil reaksi ini, itu menandakan adanya flavonoid pada ekstrak yang kita akan uji. Nah, selain itu ada kelompok senyawa juga yang disebut sebagai kelompok steroid atau terpenoid. Ya, ini juga memiliki efek fisiologis tertentu sehingga sering digunakan juga sebagai bahan obat. Contoh-contoh daripada senyawa steroid yaitu kolesterol ya, ini hormon, ini beberapa contoh daripada senyawa steroid, dan ini golongan-golongan ini memiliki aktivitas yang sangat baik yang digunakan di dalam pengobatan juga. Nah,
kita bisa melakukan identifikasi keberadaan daripada suatu steroid mengikuti metode yang disebut sebagai metode Lieberman-Burkhardt. Nah, pada metode ini bisa kita lakukan adalah setelah kita melakukan uji alkaloidnya kemudian kita larutkan, bahan tadi kita larutkan di dalam kloroform. Setelah fase kloroformnya kemudian ditambahkan dengan 5 tetes asam asetat, kita biarkan mengering. Setelah mengering, ditambahkan 3 tetes H2SO4 pekat, kemudian akan terbentuk warna merah jingga atau ungu, menandakan adanya suatu kelompok terpena. Ya, kalau warna menjadi biru, maka itu menandakan adanya suatu steroid pada ekstrak tanaman yang diuji tadi. Nah, selain itu ada kelompok senyawa metabolik sekunder penting juga yang kita sebut sebagai saponin. Saponin berasal dari kata saponin yang berarti sabun. Oleh karena itu kelompok senyawa metabolik sekunder saponin ini dicirikan dengan terbentuknya busa pada saat kita melakukan analisa keberadaannya. Jadi saponin adalah senyawa aktif permukaan yang kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah. Nah, oleh karena itu cara untuk mengidentifikasi keberadaan daripada saponin adalah dengan mengocok, ya, dengan mengocok secara kuat suatu ekstrak, ya. Nanti identifikasinya yaitu ada yang disebut sebagai uji busa. Caranya adalah sampel kering di rajan halus, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan aquades dan dididihkan selama 2-3 menit. Setelah itu didinginkan. Lalu ekstrak ini dikocok kuat-kuat, dibiarkan, diamati apakah ada terbentuk busa atau tidak. Setelah dibiarkan selama 5 menit, kemudian diamati lagi apakah busanya hilang atau tidak. Apabila busanya hilang, maka dia tidak mengandung saponin. Tetapi kalau busanya tidak hilang, maka ekstrak tersebut mengandung saponin. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah yang akan kita lakukan analisa secara kualitatif di dalam uji keberadaan suatu senyawa metabolik sekunder dari bahan yang akan kita lakukan. Jadi demikian penjelasan Ibu tentang praktikum yang akan kita lakukan. Silahkan selanjutnya.